فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada pelajaran pertama dari kitab Ad-Durusul Muhimmah ini, yaitu berkaitan dengan surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek dari Az-Zalzalah sampai An-Nas, yang hendaknya setiap muslim maupun muslimah mengilmui surat-surat tersebut, karena surat-surat inilah yang paling sering untuk seorang membacanya di dalam salat-salat mereka. Baik, sekarang kita masuk pada suratun Nasr. Surah An-Nasr diambil dari ayat yang pertama, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Dari kata nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka diambil darinya penamaan surat tersebut dengan surat An-Nasr. Surat ini madaniyah, akhwan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya kandungan dari surat adalah kabar gembira untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan untuk umatnya secara umum. Dan selain dinamakan dengan surat An-Nasr, surat ini juga dinamakan dengan surah Idza Jaa. Juga terkadang dinamakan dengan Idza Jaa Nasrullah. Surat Idza Jaa, ya ini An-Nasr. Atau juga dinamakan Idza Jaa Nasrullah. Juga penamaan yang lain untuk surat An-Nasr yaitu Suratut Taudi', surat perpisahan. Karena setelah turunnya surat ini, akhwan, tidak berselang lama waktu wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika turun surat ini beliau menangis karena kedalaman ilmu beliau. Nah, sampai-sampai terheran-heran kenapa dalam surat ini kan kabar gembira tentang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Islam dan kaum muslimin, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa menangis? Karena padanya isyarat tentang akan meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dinamakan dengan Suratut Taudi'. Karena ada isyarat tentang apa? Perpisahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan dunia ini. Baik. Ini beberapa nama dari surat An-Nasr.
Yang tadi kita ketahui bahwasanya surat ini surat Madaniyah. Apa makna surat Madaniyah ya Sakif? Nah, surat yang turun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang turun di Madinah saja, akan tapi Madaniyah dan Makkiyah itu yang menjadi patokan adalah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan surat ini termasuk di antara surat pada juz 30 yang Madaniyah. Dan telah kita lewati mayoritas surat-surat yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu adalah Makkiyah, yaitu surat yang turun pada fase dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah, baik turun di Makkah atau di luar Makkah. Sedangkan Madaniyah adalah surat yang turun pada fase dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah, baik turun di Madinah ataupun di luar Madinah. Dan telah dinukilkan ijma' oleh para mufassirin bahwa surat ini Madaniyah. Yang surat ini kandungan paling utamanya akhwani fillah yaitu tentang al-i'lam bi tamamiddin, pemberitahuan tentang kesempurnaan agama kita dan kemenangan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Baik. Qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. 3 ayat dalam surat ini, dan itu jumlah yang paling sedikit dari ayat-ayat dalam suatu surat. Surah-surah dalam Al-Quran paling sedikitnya adalah 3 ayat. Seperti pada surat An-Nasr ini, demikian pula pada surat Al-Kautsar. Nah, tidak ada yang kurang dari 3 ayat. Allah Subhanahu wa taala katakan pada ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang nasrullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wal fath, dan kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Dan al-fath, kebanyakan ahli tafsir membawa kepada Fathu Makkah, kemenangan yang gemilang untuk kaum muslimin kembali menguasai kota Mekkah, kota yang darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu berhijrah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita sebutkan makna dasar ayat dulu, baru nanti tafsir yang disebutkan oleh pensyarah. Naam. Dan engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala afwaja. Ini diantara kalimat gharib pada surat ini, afwaja, maknanya jama'atin katsirah, dalam keadaan berbondong-bondong. Faujan ba'da fauj, namanya berbondong-bondong kan, datang rombongan, kemudian disusul rombongan berikutnya, disusul rombongan berikutnya. Ini makna afwaja, jama'atin katsirah, faujan ba'da faujin. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah
dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah. 3 perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sebagai bentuk syukur atas kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan atas keberhasilan dakwah yang beliau emban. Yang pertama yaitu dengan bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua cacat-cacat dan keburukan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Diiringi dengan tahmid, karena tasbih saja sekadar mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari cacat dan celah belumlah sempurna sampai kita menetapkan kebalikannya, yaitu kesempurnaan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dapati dalam banyak ibadah digandengkan antara tasbih dan tahmid. Dengan tasbih kita sucikan Allah dari semua kekurangan, dan dengan tahmid kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat kesempurnaan. Sebab dengan itulah Allah Subhanahu wa taala dipuji. Allah Subhanahu wa taala dipuji karena kesempurnaan sifat-sifatnya. Ini salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang dipuji dengan pujian yang mutlak. Sebab Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Sebab yang kedua, apa yang masih ingat kenapa Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak untuk dipuji? Muhammad Aceh. Naam, ahsan. Yang kedua, karena semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sepantasnya untuk Allah Subhanahu wa taala zat pemberi nikmat untuk senantiasa dipuji oleh hamba-hambanya. Nah, dan pada perintah di sini fasabbih bihamdi rabbik, keduanya terkumpul. Untuk kita bertasbih mensucikan Allah dan bertahmid memuji Allah karena kesempurnaan sifatnya dan karena kenikmatan-kenikmatan yang telah dianugerahkannya, terutama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastaghfirhu, dan istighfarlah. 3 ibadah agung, akhwan. Tasbih, tahmid, dan istighfar. Nah, ini juga isyarat, akhwan, bahwasanya istighfar dituntut pada amalan-amalan besar. Setelah selesainya amalan-amalan besar, kalau kita perhatikan dalam banyak dalil, senantiasa kita diperintahkan untuk menutupnya dengan istighfar. Salat, zikir yang awal-awal dibaca istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Demikian pula haji. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum. Taib au ashadda dzikra. Taib. Mana ayat yang menunjukkan untuk setelah sempurnanya haji kita diperintahkan untuk istighfar? Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Perintah setelah tawaf ifadah untuk istighfar. Dan juga di sini, akhwan, setelah sempurnanya dakwah beliau alaihi salatu wassalam, kemenangan yang gemilang diraih oleh kaum muslimin, kemudian apa? Wastaghfirhu, istighfar. Nah, demikian pula setelah majelis ilmu amalan yang agung, jangan lalai untuk menutupnya dengan istighfar, sebagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah tawwab,
Zat yang maha menerima taubat. Menerima taubat hambanya sebesar apapun dosa mereka, selama dia betul-betul bertobat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawwab termasuk di antara Asmaul Husna. Baik, sekarang kita baca apa yang disebutkan dalam syarah. Qala Ibnu Sa'di rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi fi hadhihi suratil karimah bisyaratun wa amrun li rasulih sallallahu alaihi wasallam inda husuliha wa isyaratun wa tanbihun ala ma yatarattabu ala dhalik. Pada surat yang mulia ini bisyarah. Apa itu bisyarah? Indak ya Khadir. Kabar gembira. Kabar gembira. Dari mana kabar gembira? Karena di sini Allah katakan idza jaa nasrullahi wal, jika telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan yang gemilang dengan dibukanya kota Mekkah dan dikuasainya kota tersebut oleh kaum muslimin. Padahal sebelumnya mereka dihinakan, diusir, disiksa, dimusuhi. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan kaum muslimin sehingga orang-orang kufar wal musyrikin saat itu tunduk. Ini bisyarah, kabar gembira. Wa amrun li rasulih sallallahu alaihi wasallam inda husuliha, dan juga terkandung di dalamnya perintah untuk rasulnya alaihi salatu wasallam ketika telah mendapatkannya. Ada perintah yang Allah perintahkan kepada nabinya ketika mendapatkan nikmat yang sangat besar itu. Ketika kabar gembira itu betul-betul terwujud. Kemudian yang ketiga wa isyaratun wa tanbihun ala ma yatarattabu ala dzalik, dan juga pada surat yang mulia ini terdapat isyarat dan peringatan tentang hal-hal yang menjadi konsekuensi perkara itu, yaitu konsekuensi dari gemilangnya kemenangan Islam. Ya berarti setelah itu tugas Nabi kita selesai. Dan ketika telah selesai tugas beliau sebagai muballigh anillah, sebagai penyampai wahyu Allah Subhanahu wa taala, berarti beliau akan meninggalkan umat ini. Qala fal bisyaratu hiyal bisyaratu bi nasrillahi li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fathihi Makkah. Adapun kabar gembira, maka itu adalah kabar gembira yang berupa pertolongan dari Allah untuk rasulnya alaihi salatu wasallam dan dibukanya kota Makkah. Wa dukhulin nasi fi dinillahi afwaja, dan masuknya manusia ke dalam agama Allah ini secara berbondong-bondong, bukan satu persatu lagi, ya kawan. Dulu di awal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah beliau secara sir, satu orang masuk Islam, betapa gembiranya. Ketika dakwah betul-betul saat itu dalam kondisi asing dan sangat lemah. Orang masuk ke dalam Islam, satu persatu, itu pun sembunyi-sembunyi. Kemudian dalam surat ini Allah kabarkan bahwa manusia akan masuk ke dalam agama ini afwaja, berbondong-bondong, bukan hanya satu persatu, tapi berbondong-bondong, rombongan yang banyak masuk ke dalam Islam. Bihaitsu yakunu katsirun minhum min ahlihi wa ansarih, di mana mayoritas dari mereka adalah menjadi penganut Islam dan pembela Islam. Ba'da an kanu min a'daih, setelah sebelumnya mereka adalah musuh-musuh Islam. Nikmat. Dulunya musuh, kemudian menjadi pembela. Makanya di dalam berdakwah khonifillah, hendaknya seorang memperkuat rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dakwahnya. Kita bukan pemaksa manusia, akan tapi kita mengajak mereka. Kita ajak mereka menuju ke jalan keselamatan.
yang menyambutnya walhamdulillah, yang menolak atau belum mau menerimanya, maka kita bersabar atasnya. Kalaulah tidak diterima oleh generasi ini, semoga generasi anak keturunan mereka menerimanya. Demikian hendaknya yang terpatri pada setiap jiwa para da'i ilallah, sebagaimana dicontohkan oleh para anbiya wa rasul. La tasta'jilu, jangan terburu-buru menginginkan manusia kemudian masuk ke Islam, kemudian menjalani seperti seseorang yang telah menjalaninya lama, sempurna di atas manhaj salaf. Semuanya ingin seperti ini, tentunya tidak semudah itu. Seorang mengajak manusia di antara kaum muslimin bisa menunaikan salat di atas sunnah, membenarkan sebagian hal-hal yang salah di dalam salatnya, ini sudah merupakan kebaikan yang besar. Maka hendaknya seorang muslim maupun muslimah bersemangat dalam hal ini. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa saja menunjukkan suatu kebaikan khairin, nakirah ya kawan. Baik, nakirah yang menunjukkan makna umum. Baik, dalam konteks syarat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Kebaikan apapun dari kebaikan-kebaikan dalam agama kita. Qala waqad waqa'a hadzal mubasysyar bihi, dan sungguh telah terjadi perkara yang dikabarkan ini sebagai kabar gembira telah terjadi. Fathu Makkah terwujud, pertolongan Allah untuk agama ini terwujud, bahkan semakin meluas setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke penjuru-penjuru negeri, sampai ke daratan Eropa maupun Asia, bahkan sampai ke Afrika. Qala wa amal amru ba'da husulin nasri wal fathi, fa amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yashkura rabbahu ala dhalik wa yusabbihu bihamdihi wa yastaghfiruh wa yusabbiha bihamdihi wa yastaghfiruh. Adapun perintah yang dimaksudkan dalam ayat ini yaitu perintah setelah terwujudnya pertolongan dan kemenangan Islam, berupa perintah untuk Rasulnya alaihi salatu wassalam agar beliau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hal tersebut. Dan kesyukurannya yaitu dengan memuji Allah, bertasbih dengan memuji Allah dan minta ampunan kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewujudkan hal ini dalam bacaan beliau ketika rukuk dan sujud, sebagaimana diungkapkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa di antara bacaan rukuk dan sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Yang menjadi perwujudan pengamalan perintah ini. Indak ya syukran. Tayyib, subhanakallahumma bihamdikallahumma ghfirli. Yata'awwalul Quran, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau menunaikan perintah di dalam Al-Quran ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di antara bacaan rukuk dan sujud itu akhwan, terkandung padanya 3. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdika, dan dengan memujimu ya Allah. Allahumma ufirli, ya Allah ampunilah aku. Nabi tunaikan perintah tersebut dan diwujudkan diantaranya dalam zikir ketika rukuk dan sujud.
Wa amal isyarah fa inna fi dzalika isyaratain. Adapun isyarah yang terkandung dalam surat ini ada dua isyarat. Isyaratun li an yastamirra an-nasru li hadzal din wa yazdada 'inda husulit tasbih bihamdillahi wa istighfarihi min rasulih. Fa inna hadza min asyukri wallahu yaqul la in syakartum la azidannakum. Ini istinbat yang sangat bagus, ikhwan. Isyarat yang pertama yang terkandung dalam surat ini yaitu isyarat akan terus-menerusnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk agama ini, dan bahkan akan semakin bertambah ketika terwujud tasbih dan tahmid serta istighfar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah terwujud. Nabi menunaikan perintah tersebut dengan penunaian yang sempurna. Tayyib. Kenapa kok kita mengambil istimbat bahwasanya pertolongan itu akan terus menerus Allah berikan? Karena ini merupakan bentuk kesyukuran. Nabi tunaikan perintah itu sebagai bentuk kesyukuran, dan Allah telah menyatakan la in syakaratum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka sungguh aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Syarat tambahnya nikmat adalah adanya kesyukuran. Maka perbagus kesyukuran akhwani fillah bagi siapa saja menginginkan tambahan-tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan kesyukuran tersebut nikmat yang telah ada akan senantiasa terjaga. Naam, terjaga nikmat yang lama dan terwujud nikmat baru yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ini dengan apa? Dengan satu ibadah, yaitu asyukuru, kesyukuran. Maka wajib atas kita bersyukur atas nikmat hidayah menuju Islam, nikmat hidayah menuju sunnah, nikmat hidayah untuk bisa menuntut ilmu agama Allah. Karena ini nikmat-nikmat teragung yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita, dan Allah pilih kita untuk mendapatkannya dari sekian banyak hamba-hambanya. Maka sepantasnya kita menjaga nikmat itu dan bersyukur atas anugerah yang diberikan. Qala waqad wujida dzalika fi zamanil khulafa'ir rasyidin wa ba'dahum fi hadhihi al-ummah lam yazal nasrullahi mustamirra. Dan telah didapati yang demikian ini, yaitu pertolongan dari Allah yang semakin bertambah, kemenangan demi kemenangan yang semakin banyak didapatkan oleh kaum muslimin dari semenjak zamannya khulafa'ur rasyidin dan zaman setelahnya di kalangan umat ini. Terus menerus pertolongan Allah berikan. Hatta wasal al-Islamu ila ma lam yasil ilaihi dinun minal adyan, sampai Islam itu mencapai tempat-tempat yang tidak dicapai oleh agama lain yang ada. Naam. Wa dakhala fihi ma lam yadkhul fi ghairihi, dan masuk ke dalam Islam ini orang-orang yang tidak masuk ke dalam agama yang lain. Dan itu kita dapati di masa-masa kejayaan Islam, ketika kaum muslimin betul-betul istiqamah di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, disitulah kejayaan akan didapat. Hatta hadatsa fil ummati min mukhalafati amrillahi ma hadath, fabtalahumullahu bi tafarruqil kalimah wa tashattutil amri fa hasala ma hasal. Sampai terjadilah dari umat ini penyelisihan terhadap perintah Allah, perkara-perkara yang terjadi, muncul kebid'ahan, muncul penyelisihan, muncul penyimpangan-penyimpangan baik dalam akidah, dalam ibadah maupun muamalah, sehingga Allah pun uji kaum muslimin dengan tercerai-berainya persatuan mereka. Terjadi tafarruq, terjadi perpecahan, terjadi apa? Tasyattutul amr, menjadi apa? Perkara mereka itu tercerai-berai, carut marut,
tidak di atas satu kalimah lagi, sehingga terjadilah apa yang terjadi berupa kemunduran demi kemunduran, kelemahan demi kelemahan, dan jauhnya pertolongan Allah untuk mereka. Bukan janji Allah Subhanahu wa taala yang diselisih oleh Allah bahwasanya Allah akan menolong hamba-hambanya yang beriman, tapi karena syaratnya yang belum diwujudkan oleh kaum muslimin, Allah menjanjikan pertolongan atas dasar iman. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Sedangkan iman itu sendiri di tengah-tengah Islam, imannya begitu lemah. Imannya banyak penyimpangan. Nah, iman yang dituntut di sini iman yang lurus, iman yang sahih, iman yang seperti imannya para sahabat, seperti para salaf ridwanullah alaihim beriman. Baru pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun. Makanya penting untuk menyebarluaskan seruan untuk akidah yang sahihah, iman yang betul-betul lurus, bukan imannya Asy'ariyah, bukan imannya Jahmiyah, bukan imannya Khawarij, bukan imannya kaum Maturidiyah dan yang lainnya dari firqah-firqah yang menyimpang. Bukan pula metode imannya Syiah maupun yang lainnya, tapi iman sebagaimana imannya para sahabat ridwanullah alaihim beriman. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Baik. Wa ma'a hadza fa li hadhihi al-ummah wa hadha ad-din min rahmatillahi wa lutfihi ma la yakhturu bil bali aw yaduru fil khayal. Bersamaan dengan begitu banyaknya penyelisihan ini untuk umat ini dan untuk agama ini, tetap Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya dan kelembutannya yang tidak tergambar dalam benak kita dan tidak terbetik dalam khayalan kita. Bagaimana tidak, kawan? Penyelisihan begitu banyak, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya dan kelembutannya kepada kaum muslimin. Makanya banyak-banyak kita bersyukur diiringi dengan permintaan ampun atas kekurangan-kekurangan kita dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Baik. Qala wa amal isyaratu tsaniyah fa hiya isyarah ila anna ajala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad qaruba wa dana. Adapun isyarat yang kedua, maka itu adalah isyarat tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya wafatnya Nabi telah mendekat. Wa wajhu dzalika anna umrahu umrun fadilun aqsamallahu bih. Dan sisi pendalilan untuk hal ini karena apa? Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umur yang utama. Nah, baik, yang Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengannya. Waqad ahida annal umura al-fadilata tukhattamu atau tukhtamu bil istighfar kas-salati wal haji wa ghairi dzalik. Fa amrullahi li rasulih sallallahu alaihi wasallam bil hamdi wal istighfar fi hadhihi al-hal isyaratun ila anna ajalahu qad intaha. Naam, dan merupakan perkara yang telah terpatri dan ditetapkan di dalam agama ini bahwa perkara-perkara yang utama itu ditutup dengan istighfar seperti salat, haji dan yang lainnya. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya untuk memuji Allah dan untuk beristighfar dalam kondisi ini isyarat bahwasanya ajal beliau, waktu batas beliau telah sampai akhirnya. Falyasta'id wa yatahayya li liqa'i rabbih, maka bersiap-siaplah untuk bertemu dengan Rabbnya. Wa yukhtamu umruhu bi afdali ma yajiduhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Kemudian umur beliau ditutup dengan seutama-utama perkara yang beliau dapati. Kemuliaan Islam, kemenangan Islam dan ibadah yang agung, tasbih, tahmid dan istighfar. Alaihi salatu wassalam. Ini dikutip dari
penafsiran Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Adapun faedah yang lain insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahi rabbil alamin.